Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna al-siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qani'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di detik-detik pertengahan yang terakhir, menjelang pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, menuju bulan suci Ramadan, menuju bulan yang penuh berkah, menuju bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat, menuju bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Ramadan itu adalah bulannya umatnya Rasulullah SAW. Bulannya kita untuk nyari berbagai macam hal, bulannya kita untuk mencari berbagai macam pahala yang lebih, bulannya kita untuk mengisi hari-hari kita dengan puasa, dengan ibadah, dengan perkara-perkara yang indah, dengan perkara-perkara yang menjadi simpanan-simpanannya Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Maka seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, dan karena sebab berkah dari kedua bulan tersebut, sampaikan kami untuk bisa mencicipi nikmatnya Ramadan, untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan, untuk terus bisa beribadah, taraweh, darusan, ya, melaksanakan berbagai macam hal yang indah dengan janji Allah berupa pahala-pahala yang luar biasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebagian dari dikatakan di zaman para aslafun as-salihin, para salaf kita itu saking rindunya dengan Ramadan, saking senangnya dengan Ramadan, mereka itu setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka menangisi bulan Ramadan itu sampai 6 bulan setelahnya. Dan 6 bulan berikutnya mereka habiskan hari-hari mereka untuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi setahun penuh itu ta'aluk hatinya dengan Ramadan, pengen terus ketemu Ramadan dan ketemu Ramadan lagi. Karena modal utama yang kita lakukan, yang kita dapatkan, atau istilahnya kesempatan berupa untuk menjadi modal utama kita mendapatkan keberkahannya Ramadan itu cuma satu. Apa itu? Waktu. Ya, kalau kita dapat waktunya ya dapat. Lek enggak dapat waktunya enggak dapat. Ya. Kalau enggak dapat waktu itu enggak dapat juga. Kayak contohnya apa? Kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang tahun kemarin masih taraweh sama kita, puasa sama kita, buka bareng, sahur bareng, sekarang enggak bisa. Oke. Ketemu nanti Ramadan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mereka ketemu dengan Ramadan, apalagi ibadah dengan Ramadan. Ini kalau para ahli kubur itu ditanya, orang-orang yang tahun kemarin itu meninggal ditanya, "Sik pengen puasa Ramadan apa enggak?" Kira-kira ngomongnya iya apa enggak? Iya, pengennya terus berRamadan, pengennya terus ibadah di bulan Ramadan, pengennya terus merasakan nikmat-nikmatnya Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memang menghujankan. Jadi bukan cuma dikucurkan lagi, dihujankan dengan hujan yang deras berupa rahmat-rahmatnya, berupa ampunan-ampunannya. Yang pertama kali janji yang paling utama yang pengen kita dapatkan dari Ramadan adalah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar terus apa yang kita jalani ini kita jalan dibersihkan. Karena manusia seperti itu, ya kan? Gak inget kita banyak punya kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terus menerus kita nikmati, nikmat yang terus menerus kita dapati, nikmat yang tidak pernah terputus dari
Bahkan sampai ke tingkat nikmatnya Allah Ta'ala itu sampai ke tingkat orang yang dikasih kenikmatan itu tidak merasa kalau itu adalah sebuah nikmat. Saking apa? Saking agai. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung-ngitung berapa banyak nikmatnya Allah Ta'ala, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sekarang aja kita duduk di sini. Nah, kita lihat dari nggak usah ngomongin seluruh badan, kepala tok aja berapa banyak ini organ yang Allah Ta'ala taruh di tempat ini, di dalam tempurung kepala ini, dengan segala macam aktivitasnya, dengan segala macam perjalanannya, dengan segala macam apa yang ada di dalamnya, tanpa kita tahu, tanpa kita merasa, tanpa kita paham kalau ini adalah sebuah nikmat. Ini aja mungkin sudah jutaan, belum ke tangan, belum ke badan, belum ke kaki, belum mata aja. Kita melihat organnya mata. Ini mata iso kedep mingkem, no? Jadi mengok gini, gitu, bisa gitu. Jajal. Kalau misalkan mata ini melek terus tidak enak kedepe, kira-kira kita mendulu terus, udah ndak enak, akhirnya kena angin terus, akhirnya panas, akhirnya sakit. Tapi sama Allah Ta'ala tanpa kita merasa, tanpa kita minta, ya Allah kedepkan, ya Allah kedep dewe, wayahe kedep dewe, gitu. Seperti itu. Belum lagi bulu mata. Kenapa kok kita punya bulu mata? Biar kalau ada keringat nyampe sini, jatuh, tidak sampai langsung masuk ke mata, ditadahi sama alis, ditadahi lagi sama bulu mata. Bulu mata atas kenapa lebih panjang dibandingkan bulu yang bawahnya ini? Macam-macam. Kenapa kita kok belean? Kenapa kok mata ini terus berair? Kenapa mata ini bundernya kok tidak kotak? Kenapa mata ini tengahnya hitam, habis itu ada putihnya? Kenapa nggak hijau sama kuning, atau biru sama merah, atau kenapa? Kalau kita mau nanya, kalau kita mau mikirkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak ada habisnya sama sekali. Sampai ke tingkat kita tidak merasa kalau itu adalah sebuah nikmat. Dan kerasa neh, dikira biasa punya mata, dikira biasa punya hidung, dikira biasa punya lidah, dikira biasa. Jajal, kalau misalkan itu semuanya tercabut dari kita, tidak usah dicabut semuanya, dikurangi dikit aja, dikurangi sedikit aja. Mata yang harusnya kita bisa melihat sama jelas, dikurangi, tak kei -1. Yang pertamanya ketok rado-ado malih burem. Ya, nanti kalau tambah usia, yang pertamanya kelihatan jauh, kelihatan yang deket malah ndak kelihatan. Lek moco kudunya ini. Ini kan gitu. Dikurangi tak aja loh, sudah ada kerepotan yang terjadi. Jadi dikurangi tak sama Allah Ta'ala nikmatnya, sudah repot. Yang biasanya gigi kita nggak sakit jadi sakit. Nggak usah sehari 2 hari, sak jam 2 jam, sakitnya luar biasa. Yang pertama nih iso ngaji malah ndak iso ngaji. Yang pertamanya bisa belajar jadi ndak bisa belajar. Yang pertamanya bisa tidur ndak bisa tidur. Yang pertamanya makan bisa enak jadi ndak enak. Kelong cuman dikurangi sama Allah Ta'ala. Apalagi semua nikmat yang ada pada diri kita. Jadi Ramadan ini bulannya kita belajar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perhatiannya kepada kita, bukan cuma untuk kemaslahatan fisik kita, tapi lebih kepada roh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kewajiban bagi kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sebagaimana puasa itu merupakan syariat yang telah aku syariatkan mulai dari kaum-kaumku yang terdahulu. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang aneh. Puasa itu bukan cuma dikhususkan untuk umatnya Rasulullah SAW, tapi mulai dari Nabi Adam sudah ada yang namanya syariat puasa. Nabi Adam yo poso,
Nabi Nuh juga berpuasa, Nabi Allah Hud juga berpuasa, Nabi Soleh juga berpuasa, Nabi Zakaria juga puasa, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabinya Allah Ta'ala punya yang namanya syariat berpuasa. Biar apa? La'allakum tattaqun, biar kalian itu jadi hamba-hamba yang bertakwa, biar kalian itu jadi hamba yang ngerti kapan waktunya jalan, kapan waktunya mandek, kapan waktunya oh ini saya harus berhenti, oh ini saya harus berjalan, kapan waktunya kita harus menjadi hamba, kita menjadi manusia yang bukannya hawa nafsu yang nuntun kita, tapi akal yang nuntun kita. Mampu kita makanan di depan mata kita katakan enggak. Kenapa? Poso. Minuman di depan kita haus luar biasa. Mungkin kita lagi wudhu mau sholat duhur, panas-panasnya. Tapi ketika kita kumur-kumur, enggak terus kumur, lanjut dilek. Kenapa kok enggak gitu? Puasa. Enggak ada yang lihat loh. Ini urusan saya dengan Allah. Puasa itu urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan lewat lisannya Nabi di dalam hadis qudsi, sesungguhnya amalnya setiap hamba itu lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Salatnya hamba itu buat mereka, zakatnya hamba itu buat mereka, ya. Terus apa? Hajinya hamba itu buat mereka, umrahnya manusia itu buat mereka, pahalanya buat mereka. Ya, istilahnya aku pasti akan membalas mereka dengan balasan-balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Illa shaum, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa itu jatah dari hamba, hadiah untuk saya, hadiah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yang akan mengganjarnya secara langsung. Saking apa? Saking besarnya pahala. Tidak ada ketentuannya, tidak ada berapa-berapanya, tidak ada nominal-nominalnya, tidak terus diperlihatkan sama Allah Ta'ala, karena itu urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa sah tidaknya cuma kita yang tahu. Kita puasa bener dae cuman kita yang tahu. Kita puasa delik-delik makan cuman kita yang tahu, ya kan? Gitu. Makan, masalah minum itu urusan kita. Kita sembunyi dari orang, enggak kelihatan sama orang. Orang ngiranya kita puasa padahal kita enggak puasa, enggak ada yang tahu. Urusannya cuman antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini penentunya adalah iman. Di sini penentunya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa bakalan puasa, orang yang tidak bertakwa tidak akan mampu berpuasa. Nih, kalau orang sampai tidak puasa Ramadan, tidak ada takwa lagi di dalam dirinya. Wes tidak wedi-wedi sama Allah Ta'ala. Kalau orang sudah tidak puasa, berarti dia pengen tidak punya urusan sama Allah Ta'ala. Orang kalau tidak puasa, dia tidak mau punya urusan sama Allah, tidak pengen punya sangkut paut dengan Allah, tidak pengen ada sesuatu yang ngikat antara dirinya dengan Allah Ta'ala, maka jangan salahkan kalau seluruh hidup mereka kocar-kacir. Orang kalau sudah tidak punya takwa, malunya kecabut, sabarnya kecabut, pandangan baiknya kecabut, jalan lurusnya kecabut, jalan ngelihat sesuatu secara benar dicabut, rezeki baiknya dicabut, anak-anak solehnya dicabut, urusannya dia di dunia bakalan ruwet dan tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Kenapa? Diputuskan sendiri hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi ketakwaan di dalam diri orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali lagi di dalam pembahasan kita. Dalam pembahasan kita di dalam tafsir surat Al-Kahf. Kita ngaji tafsir. Kita ngaji tentang perkara yang menjadi sebab terkuat datangnya keyakinan.
keyakinan, menjadi sebab terkuat datangnya sebuah iman, menjadi sebab terkuat ini hati menjadi tercerahkan. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan versinya kita, bukan versinya ijtihadnya orang-orang ahli dunia, bukan lagi pikirannya orang-orang manusia, tapi ini adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin tersesat, tidak mungkin bengkok. Maka ini menjadi sesuatu sebab terbesar bagi kita untuk meraih keyakinan, dan keyakinan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin membahas masih tentang perkara dunia, cara pandang kita tentang dunia, cara kita memperlakukan tentang dunia. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bikin perbandingan tiga macam. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan sampai kamu mandang orang yang punya harta itu lebih dibandingkan yang tidak punya harta. Jangan kamu beda-bedakan majelismu untuk yang punya duit sama yang tidak punya duit. Jangan kamu milih-milih untuk duduk sama orang ahli dunia dibandingkan sama orang-orang yang lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan yang sangat remeh wahai Muhammad, itu pandangan yang sangat keliru wahai Muhammad. Fa'ana rabbul kul, aku. Jadi Allah Ta'ala seakan-akan ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya ini adalah Tuhannya semua hamba. Orang kaya Tuhannya juga Allah, orang miskin Tuhannya juga Allah, orang berpangkat Tuhannya juga Allah, polisi Tuhannya juga Allah, semua makhluk-makhluknya Allah, Tuhannya satu yaitu Allah Ta'ala. Maka perlakuanmu tentang sesuatu yang datang dari aku harus sama rata, sebagaimana aku memberikan kepada mereka nikmat sama rata. Semua manusia sama Allah Ta'ala dikasih jatah, dikasih jatah sesuai porsinya masing-masing secara merata. Kesempatannya untuk nyari dunia sama. Orang kaya bisa berpangkat, orang miskin juga bisa. Orang kaya mereka bisa punya kehidupan yang harmonis, orang miskin juga bisa. Orang kaya bisa pinter, orang miskin juga bisa. Semua kesempatan dalam hal dunia itu sama. Tapi kalau sedangkan yang datang dariku ini adalah perkara akhirat wahai Muhammad, maka jangan sampai kamu pilih-pilih tentang mereka. Kamu mau duduk zikiran, nggak boleh kamu mengatakan ini zikir khusus wong kere-kere tok. Aneh-aneh gitu. Orang kere cuman boleh yang boleh masuk cuman orang kere misalkan. Yang satu kelompok lagi yang boleh masuk cuman orang-orang kaya yang gajinya 6 digit misalkan atau 7 digit. Tidak bisa wahai Muhammad. Semua orang yang menjadi hambaku, setiap dari hambaku punya hak yang sama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ratakan mereka. Jadi ini cara didikannya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad di dalam mendidik setiap manusia. Jangan pernah mandang orang yang duduk bersamamu itu dari segi kekayaan mereka, dari segi pangkat mereka. Setelah itu diceritakan sama Allah Ta'ala halur rajulain, keadaannya dua orang saudara, yang satu kaya raya kufur kepada Allah Ta'ala, haliahnya rata-rata orang yang berpangkat ataupun orang kaya, mereka merasa kalau ini nikmat bakalan terus-terusan mereka dapatkan. Dikirain kekuatan itu selamanya, dikirain kekayaan itu selamanya, dikirain kesehatan itu selamanya, dikirain kecantikan, kegantengan itu selamanya. Mereka kira seperti itu, padahal kalau Allah Ta'ala mau nyabut seketika itu juga gampang buat Allah. Ya, gampang buat Allah Ta'ala nyabut. Orang cantik langsung jadi jelek banyak. Naik mobil tabrakan, pas mukanya duluan hancur, dalam sekejap diambil.
dalam sekejap diambil. Kekayaan dalam sekejap diambil sama Allah Ta'ala gampang. Kecolongan, kemalingan, kobongan, banjir bandang, tsunami, ya kan? Gampang buat Allah Ta'ala untuk menghancurkan. Dan ini sesuatu yang sering kali kita lihat, sering kali kita pandang, tapi banyak di antara manusia itu yang sering kali lupa tentang hal tersebut. Itu permisalan yang diperlihat. Sekarang setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Wadrib lahum matal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Setelah itu yang ketiga, cara pandang kita terhadap dunia itu sendiri. Oke, dunia ini apa sih? Dunia ini apa yang sekarang ini kita hidup di dalamnya. Dunia ini juga adalah apa yang sekarang ini kita berada, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang bisa kita pegang. Semua yang ada dan kita rasakan sekarang ini, itulah perkara dunia. Oke. Setelah itu Allah Ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kasih mereka contoh sekali lagi. Jadi sampai 3 double permisalannya Allah Ta'ala, pendidikannya Allah Ta'ala terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan beliau secara total dari yang namanya ta'alluq bidunya, dari yang namanya cantolan-cantolan dengan dunia, keikatan-ikatan hati dengan dunia, iltifat-iltifatud dunia. Jadi dunia ini kan kita istilahnya sadar tidak sadar, kalau kita melihat sesuatu yang indah, noleh apa enggak? Noleh apa enggak kira-kira? Noleh. Jajal, misalkan aja kita majelis ini majelis paling lama, tapi tidak pernah kita bikin kesan sesuatu yang piye ngono misalkan. Jadi misalkan kita ngaji di sini ya, biasanya setiap Rabu kita ngaji malam di Al-Ifa. Terus misalkan saya ngajak, ayo hari Rabu depan ngajinya di Pantai Gemah misalkan. Waduh. Iya kan? Langsung guyu kabeh langsung untune ketok kabeh nggih. Langsung bayang nih laut ya kan? Bayangkan pemandangan yang indah, bayang nih perahu-perahu, bayangkan ini noleh apa ndak kira-kira? Noleh, nggih. Pengalaman Kak Minah ngajak ngaji ini di Darussalam Kemis pagi, barusan dolan ning gone Kampung Coklat. Biasanya hari biasa setiap Kamis itu yang datang rata-rata 100, 110, kadang 90, kadang 80. Ke Kampung Coklat sing daftar 250. 2 kali lipatnya yang ngaji biasanya. Bayangkan, nggih. Jadi apa? Istilahnya perkara dunia itu memang melenakan. Perkara dunia itu enak dipandang mata. Perkara dunia itu bikin seseorang itu dari aromanya menggugah selera, dari keindahannya pengen kita ngelihat terus-terusan, ngelihat barang yang indah pengen kita megang terus-terusan. Kalau misalkan ini yang jomblo-jomblo ini kalau disuruh milih, pengen suami ganteng apa elek? Aku tak duwe bojo sing elek ae lah. Gak apa-apa, gak apa-apa, malah aman, gak ada yang ngelirik malahan. Misalkan, Aminah punya teman kayak gitu, tanya roto aneh orangnya. Jadi cita-citanya nikah sama orang sing welek, nggih. Biar apa? Biar ndak ada koekku dhewe, jadi gitu. Ini orang aneh ini, tapi ya jarang yang seperti itu jarang. Kenapa? Karena orang biasanya ngelihat secara sekilas itu seneng yang indah-indah, seneng yang cantik-cantik, suka yang bagus-bagus, suka yang halus-halus, suka, nggih, suka memang seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala, ini dunia, nggih, ini dunia. Permisalannya wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka, fahamkan kepada mereka biar mancep di dalam hatinya, karena yang datang dari aku ini
ini nggak kelihatan. Yang datang dari aku ini baru mereka rasakan nanti. Yang datang dari aku ini perkara yang gaib. Yang datang dari aku ini perkara yang nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium, nggak bisa dilihat. Tapi pahamkan kepada mereka bahwasanya itu adalah sesuatu yang nyata. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Surga dengan keindahannya itu nyata, neraka dengan kengeriannya itu juga sesuatu yang nyata. Kamu yang harus memahamkan kepada mereka. Tanamkan di dalam diri mereka, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwasanya dunia itu cuman seperti air, ya. Cuman seperti air anzalahu minas sama, yang diturunkan sama Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini. Setelah itu fakhtalata bihi nabatul ard, setelah jatuh ke tanah, nyampur sama tanah, nyampur sama biji-bijian yang ada di dalamnya. Setelah itu fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah. Setelah itu air yang pertamanya turun ke tanah itu tadi berubah menjadi tanaman-tanaman yang indah. Kalau bunga, ya, misalkan kenanya bibitnya mawar, keluar mawar, warnanya merah, kuning, pink, hijau, enggak mawar hijau, warna-warni, warna-warni. Kita kalau disuruh milih, ya, pilih ndelok bibit apa pilih ndelok bunga mawar. Kita disuruh, ini bibitnya mawar, apik ya bibitnya mawar, timbangane maware apian bibitnya. Ada yang kayak gitu. Lombok, misalnya lombok hijau apik, iki lek dimasak pedes ini. Orang tertarik, ada orang nyolong bibitnya lombok, yang dicolong ya lomboknya, yang diambil ya lomboknya. Ya seperti itu loh dunia itu, wahai Muhammad. Kamain anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi. Setelah dia tumbuh, berbunga, wangi, bikin orang noleh, bikin orang melihat, bikin orang pengen merasakan, bikin orang pengen demek. Setelah itu apa? Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ada waktunya. Itu cuman bertahan sebentar. Bunga mawar itu setelah mekar, setelah itu layu, selesai. Kayak gitu loh. Dunia itu seperti itu semuanya. Ada orang cantik selamanya? Tidak ada. Ada orang ganteng selamanya? Tidak ada. Artis yang tahun 1980 dulu dielu-elukan ini paling ganteng, paling cantik. Saiki lek didelok keriput kabeh, bongkok semuanya, sudah hilang sama sekali gantengnya, sudah hilang sama sekali cantiknya. Rumah yang 1980 tahun, salah deh. Misalkan dibangun 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, seapik apa ndak? Sekokoh apa ndak? Sudah ndak ada, sudah lapuk di mana-mana, sudah ndak bisa dipakai bocor neng dinding, lapuk di mana-mana. Ini warnanya, ini loh belum ada 10 tahun, ya kan? Wes mereteli kabeh, sudah mereteli semua. Itu loh, dunia itu seperti itu, wahai Muhammad. Ndak ada yang abadi selamanya, itu ndak ada. Fa'asbahat nabatul ardi fa'asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Ta'ala lah yang maha menentukan setiap takdir hambanya. Allah Ta'ala yang menentukan umur setiap hamba. Allah Ta'ala yang menentukan kapan harta ini berada di dalam diri orang ini, seberapa lama. Karena seperti itu kan, orang kadang miskin nanti kaya, miskin lagi. Ada yang dulunya miskin, setelah itu kaya, habis itu dikembalikan lagi. Ada yang tidak sampai meninggal kaya raya. Ada yang tidak dapat jatah sama sekali, miskin terus sampai meninggal dunia. Ini kayak bola berputar seperti itu. Itu kehidupan yang ada itu seperti itu, wahai Muhammad. Jadi jangan sampai perkara yang fana ini, perkara yang sementara ini, perkara yang melalaikan ini, demi kamu mendapatkan sesuatu yang seperti ini, kamu menjual akhiratmu. Jangan sampai karena perkara yang seperti ini kamu melawan Tuhanmu. Jangan sampai karena perkara yang semacam ini kamu melalaikan ibadahmu, ngelalek neso, kerja sampai tidak sempat sholat, sampai tidak sempat poso, sampai tidak sempat zakat, sampai tidak sempat
berbuat baik, sampai tidak sempat berbakti sama orang tua, sampai tidak. Ini yang hakikat, wahai Muhammad. Kebaikan-kebaikan ini loh yang hakikat. Sedangkan semua yang melenakan ini perkara yang fana, dan yang fana ini nanti bakalan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Ta'ala. Kamu dapat hartamu dari mana? Mau pakai untuk apa? Kamu pakai untuk apa? Caranya gimana? Wong dikatakan ada Rasulullah SAW pernah menceritakan ada dua orang sahabat, ada dua orang sahabat. Yang satu punya baju dua, yang satu punya baju satu. Punya baju dua ini sudah sehari dipakai, nanti yang kotor dicuci pakai satunya. Nanti yang satunya kotor lagi pakai yang satunya, terus seperti itu. Terus jadi punya baju dua, yang satu lagi cuma punya baju satu. Terus piye lek reget? Gimana kalau bajunya ini tadi kotor, dicuci, dinteni sampai garing, ditunggu sampai kering, habis itu dipakai lagi. Ada apa enggak sahabatnya? Ada. Bahkan gubernur yang dipilih oleh Sayyidina Umar ada di antara mereka yang cuma punya baju satu. Jadi kalau misalkan ada dalam 1 bulan itu sampai dikeluhkan sama rakyatnya ini ngadu sama Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini gubernur kita, gubernur Himis, daerah Himis, gubernur kita ini dalam 1 bulan itu ada 1 hari di mana dia tidak keluar sama sekali untuk melihat keadaan rakyatnya. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa Pak Gubernur, kenapa kok seperti itu? Katanya beliau, wahai Amirul Mukminin, saya ini cuma punya baju satu. Dan terus gimana? 1 bulan sekali tak cuci. Kalau sudah waktunya aku nyuci baju, tak cuci, tak pepe, tak enteni sampai garing. Kalau sudah kering baru tak pakai, saya keluar juga. Tidak seharian kok, wahai Amir, setengah hari saya. Tidak keluarnya ke rakyat saya itu cuma setengah hari. Ini yang dikatakan gubernur dari sahabatnya Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang ngerti hakikatnya dunia, yang ngerti tentang perkara dunia secara betul. Pandangannya pandangan versinya Allah. Didikannya Rasulullah SAW. Mereka tidak akan pernah menukar apapun yang kelihatan untuk sesuatu yang enggak kelihatan. Mereka tidak akan pernah menukar dunia untuk akhirat. Mereka yang ada, mereka nukar dunianya untuk akhiratnya. Mereka rela enggak makan enak, mereka rela enggak tidur enak, mereka rela ibadah luar biasa, mereka rela puasa setiap hari, mereka rela zikir terus-terusan, mereka rela hartanya dihabiskan untuk sedekah. Biar apa? Untuk nyepak nih zina, zina. Ini karena setelahnya kan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah Ta'ala mengatakan memang anak-anakmu itu memang melenakan, hartamu itu emang melenakan, tapi itu semuanya cuman perhiasan yang akan lapuk, perhiasan yang tidak akan mungkin selama-lamanya bersama dirimu, perhiasan yang kalau kamu ingin membawanya sampai akhirat, jadikan perhiasanmu ini modal untuk nyari akhiratmu. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta sama anak-anak itu memang menghiaskan, memang jadi hiasannya dunia, memang melenakan. Tapi kalau orang yang ngerti hakikatnya dunia, karena kalau kita bandingkan dunia sama akhirat ini semuanya berbeda jauh. Kalau kita kemarin bahas tentang nikmatnya dunia, pohonnya, orang kalau apa namanya, kita makan makan buah dari pohon misalkan, ya, makan apel apa piye, mangga misalkan, kita petik selesai apa enggak? Dunia kan seperti itu, dipetik wes hasyiman tadruhur riyah, dia tidak akan menyisakan kebaikan apapun di tempat tersebut. Kita ambil habis. Jangan punya uang di dompet 100.000 ditukok nih, saya panggahane apa ndak 1.000 nih? Ndak ada. Kita minum 1 gelas, setelah kita minum ada sisanya apa ndak? Ndak ada. Tapi perkara akhirat yang banyak orang lebih memilih nukar akhiratnya untuk dunianya, kebanyakan lebih memilih untuk enak di dunia tapi melupakan akhiratnya, padahal akhirat itu semuanya sifatnya abadi. Dikatakan kalau kita metik buah
buah yang ada di dalam surga. Begitu kita petik, keluar lagi buah yang sama dengan rasa yang lebih enak dibandingkan yang kita petik. Kalau kita minum satu gelas, bakalan langsung terisi dengan air yang lain yang misalkan modelnya sama, rasanya jauh lebih nikmat. Teguhan yang kedua, makanan yang sama, satu kali suapan dengan suapan yang kedua rasanya beda. Suapan kedua lebih enak dibandingkan yang pertama, dan rasanya yang pertama tidak hilang. Dan setelah kita bahkan 1000 tahun, rasa yang dirasakan kita nikmati sesuatu di dalam surga itu rasanya kita bisa nginget sampai 1000 tahun kemudian. Nek dunia, kalau perkara dunia, makanannya dunia, minumannya dunia, pangkatnya dunia, pakaiannya dunia, buah-buahannya dunia, diambil habis, diambil hilang, diambil entek. Tapi kenapa banyak orang lebih memilih? Karena nggak ngerti, karena nggak ngerti konsep dunia yang sebenarnya. Makanya kuncinya di mana? Kuncinya biar kita ngerti piye carane memanage dunia kita ini agar kita tetap ada di batas-batasnya dan tidak akan merusak akhirat kita. Caranya dengan selalu gantungkan dunia itu dengan akhirnya. Apa itu? Mati. Wong lek eleng mati. Orang kalau ingat mati, orang kalau ingat kemana akan kembali, orang kalau ingat gimana nanti Allah Ta'ala bakalan nyari tahu tentang setiap hal yang saya nikmati di dunia ini, tidak akan tertipu dengan dunia. Didikannya Rasulullah SAW. Rasulullah punya seorang sahabat. Salah satu sahabatnya ini namanya Abdullah bin Rawaha. Sayyidina Abdullah bin Rawaha ini ditugasi sama Rasulullah untuk ngecek bisnisnya Nabi yang ada di Khaybar. Rasulullah berbisnis, ya. Rasulullah berbisnis. Salah satu bisnisnya beliau setelah terjadinya perang Khaybar, kemenangan ada di umat Muslim. Setelah itu Rasulullah punya tanah perkebunan yang sangat luas. Di situ sudah ada tanaman kormanya di situ. Maka Rasulullah dikatakan bukan terus setelah Rasulullah pulang ke Madinah ini kebun-kebun ini dipasrahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Dipasrahkan. Jadi bisnis sama orang non-muslim. Rasulullah bisnis sama orang Yahudi, tapi dengan kesepakatan untuk bagi hasil itu setengah-setengah. Jadi Rasulullah yang punya modalnya, tanahnya punyanya Nabi, kebun-kebunnya juga punyanya Nabi. Orang Yahudi ini bagian ngerawat, jadi bagian nyirami, setelah itu ngasih pupuk, pokoknya diramut gimana caranya biar dia itu panen. Dan nanti setiap kali mendekati musim panen, Rasulullah nyuruh beberapa orang sahabatnya untuk ngecek, ini kira-kira dari kebunnya Nabi ini bakalan keluar hasil seberapa, bakalan keluar hasil seberapa. Nanti setelah itu kalau sudah panen, bagi hasil Rasulullah separuhnya, orang Yahudi ini separuhnya. Maka yang ditugaskan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Dikatakan Abdullah bin Rawaha pergi ke Khaybar, ditimbang, dan Abdullah bin Rawaha ini punya kelebihan untuk memprediksi, oh pohon ini kira-kira menghasilkan sekian kilo, yang ini sekian kilo, yang ini sekian kilo. Nanti di total oh berarti nanti yang punyanya orang Yahudi sekian, yang punyanya Rasulullah sekian. Ini namanya musaqah. Nah, jadi bagi hasil seperti itu. Maka dikatakan ketika Sayyidina Abdullah bin Rawaha, namanya orang Yahudi licik, ya, orang-orang yang tidak ngerti agama, tidak ngerti, ya, dan memang sifatnya mereka itu licik. Maka mereka ketika Sayyidina Abdullah bin Rawaha ini datang, pengen bikin hilah, pengen bikin tipu daya, piye carane ben aku bati luwe. Gimana caranya biar yang setengah pembagian antara orang Yahudi sama orang-orang Madinah, sama Rasulullah SAW ini, biar mereka itu untungnya itu lebih. Maka mereka bikin kesepakatan, yang rambut kan banyak. Sebagian di antara mereka pergi ke Madinah menghasut Nabi. Jadi ngelek-ngelek Abdullah bin Rawaha, ngelek-ngelek sahabatnya Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Sedangkan yang ada di Khaybar menghasut, istilahnya nyogok Abdullah bin Rawaha. Jadi yang di Madinah ini yang datang kepada Rasulullah mengatakan kepada, ya Rasul, sesungguhnya Abdullah bin Rawaha itu memprediksi kalau yang keluar dari kebun kita itu sekian ratus kilo, misalkan gitu.
Jadi istilahnya padahal tidak sampai segitu ya Rasul. Padahal misalkan 500 kilo misalkan, tidak sampai segitu, paling cuma 400 atau 350 ya Rasul. Akhirnya kalau misalkan Rasulullah bisa dihasut, oh masa katanya Abdullah bin Rawaha 500, padahal cuma 400. Kan berarti misalkan bagi hasil sama Nabi 200 ya kan. Pada Rasulullah cuma dapat 200, akhirnya mereka dapatnya 300. Jadi pengen bikin yang seperti itu kepada Rasul. Sedangkan Abdullah bin Rawaha di Khaibar disogok. Nggih, wahai Abdullah, ojo ngomong lek 500, bilang aja 400. Jadi istilahnya kalau di sini ndak kena, di sini kena. Nggih, jaga-jaga. Kalau Rasulullah ndak ketipu, minimal Abdullah bin Rawaha yang kita tipu. Jadi seperti itu. Maka dikatakan ketika Abdullah bin Rawaha ini disogok, nanti kamu tak kasih wes sekian kilonya, kamu tak kasih, tak bayari lebih kamu nanti ya, atau istilahnya nanti yang bagiannya Rasulullah yang ditinggal itu nanti sekian persennya buat kamu. Disogok Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Maka Abdullah bin Rawaha waktu itu mengatakan tuhishani, jadi kalian mau nyogok aku liahuna ala Rasul, ala Allah wa Rasuli, kalian nyogok saya agar saya berkhianat kepada Allah dan juga Rasulnya. Wallahi, demi Allah, ini lajitu min ahabbin nasi ilai wa ila abghadin nasi ilai. Saya itu diutus oleh seseorang yang paling saya cintai di atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW, kepada manusia macam kalian yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Demi Allah, aku ini loh, kalau ditawari, misalkan saya itu disuruh bisa milih antara ketemu sama monyet sama ketemu sama kamu, saya pilih ketemu monyet timbangannya ketemu kamu. Delok raimu lah aku semua. Jadi saya itu loh ngomong, istilahnya lihat wajah kamu aja saya nggak mau. Tapi kalau ini adalah perintahnya Rasulullah, saya datang ke sini cuman karena Rasul, manusia yang paling saya cintai. Dan sekarang kamu datang bikin saya lebih muak lagi kepada kalian. Kalian mau nyuap saya dengan beberapa dirham, dengan harta yang tidak seberapa, dengan perkara yang sangat remeh, agar saya berkhianat kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, istilahnya kalau bukan karena perintahnya Allah yang memerintahkan saya untuk selalu adil, saya tidak akan pernah mau ketemu sama kalian. Tapi karena saya di sini dapat perintah dari Allah, dari Rasulullah, dapat amanah dari Rasulullah, dapat mandat dari Rasulullah, demi Allah, tidak akan masuk istilahnya cintaku kepada Nabi Muhammad dan benciku kepada kalian tidak akan membuat saya mengurangi persenan jumlah kurma habbat au habbaten. Saya tidak akan pernah nambahi 1 butir pun atau mengurangi 1 butir pun. Jadi istilahnya perkara cintaku kepada Nabi dan benciku kepada kalian tidak akan pernah membuat saya berkhianat kepada Allah atau ngambil untung dari perkara ini secuil aja, tidak bakalan pernah. Ini didikannya Rasulullah, didikannya manusia terbaik, didikannya manusia yang faham maknanya dunia, faham maknanya keadilan, faham bagaimana cara Allah Ta'ala mendidik manusia-manusia agar semuanya tetap stabil, biar tidak ada yang tersakiti, biar tidak ada yang terdolimi, dan keadilan macam ini nanti yang akan kita saksikan di akhirat nanti. Tidak akan berat sebelah sama sekali. Allah Ta'ala tidak akan bisa disuap dengan apapun, tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Kebaikanmu segini ya segini, amalmu sakmene ya sakmene, sholatmu sakmene ya sakmene, posomu begini ya begini, zikirmu begini ya begini, imanmu kepada Allah dan Rasulnya seperti ini ya seperti ini. Tidak akan bisa kita ambil untung dari siapapun, nyari bantuan siapapun, kecuali bantuan dari manusia-manusia yang juga diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membantu kita. Jadi keadilan macam ini yang ditegakkan oleh manusia-manusia yang faham maknanya dunia dan kemana tempat mereka kembali nanti. Orang yang korupsi itu
Orang yang korupsi itu tadi, kira-kira karena apa? Nggih. Karena mereka butuh, ndak iso mangan. Nggih. Karena mereka takut kere. Karena apa? Nggih. Karena ndak ada iman di dalam dirinya. Karena ndak ngerti hakikatnya dunia. Kalaupun mereka ngerti, dunia itu masih sedang bercokol di dalam hatinya, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perkara nominal yang kelihatan, mengindahkan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Nggih, wadrib lahum matsal hayatid dunya. Nggih, kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kalau sudah mati wahai Muhammad, entek ceritane dunyamu. Nggih, habis semua cerita duniamu itu habis. Jangan sampai kamu menjual duniamu, menjual akhiratmu hanya untuk perkara dunia saja. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Memang sulit, memang angel. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, ngelihat dengan mata dunia, mendengar dengan telinga dunia, berjalan di atas dunia, mencium sesuatu yang ada di dunia. Jadi jangan istilahnya, dan kamu harus memahami makna di mana sesuatu yang hakikat itu semuanya tidak bisa kamu rasakan. Ajari ini, karena ini kamu diutus wahai Muhammad. Dengan bawa ini kamu itu diutus. Dengan pemahaman macam ini kamu diajarkan untuk mengajarkan orang-orang ahli dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itu memang sesuatu yang melenakan. Bahkan Rasulullah pun terlena dengan itu. Maksudnya terlena, tapi terlenanya Nabi itu dalam hal-hal yang memang istilahnya di dalam. Rasulullah itu pernah ketika beliau berada di atas mimbar, sedang khutbah di depan masyarakat banyak, di depan para sahabatnya yang luar biasa banyak. Tahu-tahu datang Sayyidina Hasan, masih kecil. Sayyidina Hasan, cucunya beliau, putranya Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau Sayyidina Hasan ini baru selesai mandi, lewat Indonesia beratus, udahnya merot-merot, maksudnya itu baru habis mandi itu kan seger gitu, jadi sudahlah ganteng. Kegantengannya Sayyidina Hasan itu persis seperti Rasulullah SAW, kulitane, bentuk wajahnya itu persis seperti Nabi Muhammad. Jadi beliau habis mandi dipakein baju gamisnya itu kegeden. Jadi nyerimpet. Rasulullah ngelihat Sayyidina Hasan jalan kayak gitu itu istilahnya wis gemes, wis pengen mentolo malu, pengen mentolo megang karena ndak sabar ngelihat cucunya yang luar biasa. Ini kan dunia, anak-anak itu dunia, anak-anak itu dunia. Keturunan itu termasuk perkara dunia, Tinggal dunianya ini menfitnah kita apa enggak? Dunianya ini bawa kita untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala apa lebih jauh? Dunianya ini melenakan kita apa enggak? Maka dikatakan Rasulullah tengah-tengah khutbah turun dari mimbarnya, diambil Sayyidina Hasan, diangkat, diajak ke atas mimbar. Setelah itu Rasulullah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang benar anak-anak itu bawa fitnah. Harta sama anak-anak itu bikin kita itu terfitnah. Saya itu ndak sabar ngelihat Hasan yang super lucu ini tadi, ndak sabar saya untuk nyubit, untuk megang dia. Inna hadza waladi Hasan, ini anakku Hasan. Rasulullah membahasakan cucunya itu dengan kata-kata anakku ini. Inna hadza Hasan sayyid, ini cucuku Hasan ini adalah sayyid, adalah seorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidu syababi ahli jannah. Diangkat sama Nabi, diajak khutbah. Jadi Rasulullah khutbah sama bawa cucunya. Ada di sini kita lihat pendidikannya Nabi. Rasulullah memang tidak sabar, sama kayak orang pada umumnya, ngelihat cucunya sendiri, anaknya sendiri gemes, pengen megang dan lain sebagainya. Tapi istilahnya kesenangannya beliau terhadap cucunya ini tidak terus membuat beliau ini terlena sampai menghilangkan atau menghalalkan segala cara demi kesenangan anak cucu kita. Makanya anak-anak yang di pondok nih sama orang tua ini berarti orang tua kalian itu sayang sama kalian, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Sayang sama kalian, nggak enak tapi Ustazah di pondok. Iya memang di pondok apa sih enak di pondok? Jeding bareng-bareng,
tidur bareng-bareng, enek sing ngorok sijine, enek sing ngiler sijine, enek sing, ya kan? Di rumah tidur sendirian, enek AC-nya dan lain sebagainya, makanan enak. Nggak enak memang, tapi ketika orang tua kita memilihkan kita untuk masuk ke dalam pondok pesantren, berarti orang tua kita itu sayang bagi kita, bukan cuma untuk perkara dunia kita, tapi sampai akhirat. Rasulullah seperti itu. Jadi cintanya beliau kepada anak cucunya tidak terus membuat beliau itu terlena, menghalalkan segalanya. Kenikmatan tak kasih semuanya, makanan yang enak-enak tak sediakan, rumah yang bagus-bagus, tempat tidur yang bagus dan enggak. Bahkan dikatakan Sayyidina Husain waktu kecil, beliau pernah jalan-jalan sama Nabi. Rasulullah waktu itu lagi bagi-bagikan korma sedekah, zakat seperti itu, harta zakat itu. Kalau di Madinah tidak ada beras, kadang-kadang yang dibagikan itu korma. Bagikan korma-korma. Ketika Sayyidina Husain ini datang tahu-tahu ngambil korma, langsung dimasukkan ke mulut, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya beliau. Maka langsung diparani sama Rasulullah, dimasukkan jarinya Nabi sampai ke mulutnya Sayyidina Husain sambil mengatakan, ayo keluarin semuanya, keluarin yang sudah, ayo muntahkan semuanya. Dikeluarkan sama Nabi Muhammad sambil beliau mengatakan, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini adalah kotorannya manusia. Ini harta kotor, ini kotorannya orang-orang. Walaupun bentuknya itu korma, tapi dia adalah harta sedekah, dia adalah harta zakat, dan wasadaqah, dan sesungguhnya sedekah itu la yahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak halal buat keluarganya Nabi, tidak halal buat Nabi. Jadi umat keturunannya Nabi Rasulullah dan juga seluruh keturunannya itu tidak boleh dizakati, tidak boleh ngambil harta zakat, tidak boleh ngambil harta sedekah. Kenapa? Karena itu adalah kotorannya manusia. Zakat itu kotoran, zakat itu kotoran, entah itu zakat mal yang berupa uang-uang ataupun zakat fitrah yang bentuknya itu beras, itu kotorannya manusia, kotoran hartanya orang kaya. Yang boleh menerimanya cuman orang-orang yang berhak untuk menerima. Yang tidak berhak untuk menerima harus menghindar dari itu semuanya. Oh, aku sugih kok malah dijakati, tak kekne zakat saya untuk orang lain. Tak berikan zakat saya untuk orang lain. Mungkin orang kaya itu nggak tahu kalau saya itu sudah lebih enak ekonominya. Seperti itu. Pendidikannya Rasulullah lebih takut istilahnya cucu-cucunya ini kemasukan harta-harta yang ndak halal, akhirnya merusak sholatnya, merusak ibadahnya, merusak hubungannya dengan Allah Ta'ala, merusak tempatnya di surga nanti, ketimbang alah mek siji ae lho kek bocah cilik urung duwe dosa. Ndak, dicongkel sama Rasulullah sampai keluar semua korma-korma tersebut sambil dinasehati. Dia masih anak kecil sambil dikatakan hadza mal, ini harta kotor, la yahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Dikeluarin sama Nabi. Saya juga pernah punya guru di Malang, Habib Muhammad Al-Haddad. Sampai sekarang masih ada. Beliau pernah cerita punya nenek itu juga seperti itu. Istilahnya ngati-ngati banget sama yang namanya makanan. Kalau dulu saya masih kecil itu pernah jalan-jalan diajak temen makan bakso, pulang dari sekolah. Jadi pulang sekolah diajak makan bakso. Habis itu begitu pulang ditanya sama neneknya, "Udah makan apa belum?" Anak kecil. Dan ini termasuk pendidikannya Al-Qur'an. Nabi Zakaria itu nanya sama Sayyidah Maryam, ya Maryam, anna laki hadza. Sayyidah Maryam yang ditaruh di tempat yang terpencil, tidak kenal sama dunia, yang bisa bawa makanan ke tempat itu cuma Nabi Zakaria. Tidak mungkin ada makanan selain yang dibawa sama Nabi Zakaria. Jadi ditaruh di satu ruangan, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya. Kalau beliau mau nyambangi Sayyidah Maryam, ngambil tangga, masuknya itu dari atas, masuknya itu dari pintu dari atas, biar tidak terkontaminasi sama perkara dunia apapun. Begitu beliau masuk ke tempat mihrabnya Sayyidah Maryam, diceritakan di dalam Al-Quran, ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, kok ada makanan buah-buahan? Ini lagi musim panas, kok ada buah-buahan? Musim semi. Ini lagi musim gugur, kok ada buah? Pokoknya buah
misalkan kita di Indonesia ndak musim durian ujug-ujug enak durian, ndak musim apel tahu-tahu ada apel. Ini anak lagi ada ya Maryam, dari mana ini, dari mana makanan ini? Pendidikannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tahu persis Sayyidah Maryam ini perempuan yang terjaga. Kalau ada apapun di rumah ini pasti dari Allah dan pasti dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ditanya anak lagi ada sak soleh anak yang jenengan panggah tekoi kerjone opo, kerjone endi, pekerjaannya seperti apa, halal apa enggak, bersih apa enggak, harta yang dibawa kalau misalkan jenengan dikasih uang sama anaknya, dikasih sesuatu dari anak kita, ini harta dari mana? Kamu kerjamu seperti apa? Bener apa enggak? Thayyib apa enggak? Bersih apa enggak? Diridhoi sama Allah apa enggak? Ditanya. Ini Sayyidah Maryam ditanya. Dan seperti dikatakan nenek saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Pulang dari sekolah sudah makan apa belum? Oh sudah, tadi diajak ngandok bakso sama teman. Ngandok baksonya di mana? Nggak tahu, pokoknya diajak. Yang punya muslim apa enggak? Nggak ngerti. Yang punya orang ngerti agama apa enggak? Nggak ngerti. Yang punya cacar pertanyaan sampai seperti itu. Karena nggak bisa jawab terus, dibawa diseret sama neneknya ke halaman, diambilkan tanah, digosok lidahnya pakai tanah. Jangan-jangan baksonya ada babinya, jangan-jangan baksonya tidak bersih, dicuci pakai tanah, habis itu disiram air 7 kali kayak najis mughaladhah itu. Lidahnya digituin sama neneknya. Tapi ini pendidikannya orang. Jadinya anak-anak yang solihah, jadinya anak-anak yang soleh, jadinya anak-anak yang ngerti, oh ini tidak diridhoi Allah, saya harus menjauh. Oh ini sesuatu yang tidak baik, saya harus menjauh. Oh ini sesuatu yang Allah Ta'ala tidak senang, dijauhi semua. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Secinta apapun beliau sama cucu-cucunya, tetap dikasih pendidikan yang terbaik. Sayyidah Fatimah itu sampai istilahnya beberapa kali Sayyidina Ali nanya, wahai Fatimah, ini ayahmu barusan dapat ghanimah banyak sekali. Aku lagi pengen makan sate kambing, minta kambing beberapa kilo, ayo kita bikin bakar-bakaran di rumah. Datang Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah SAW. Setelah itu minta daging. Katanya Rasulullah, ya Fatimah, wahai Fatimah, apa kamu mau tak kasih sesuatu yang lebih baik dibandingkan daging kambing? Apa itu wahai Rasul? Dikasih doa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pulang ditanya sama suaminya, mana daging kambingnya mana? Wahai Ali, wahai suamiku, kharajtu lid dunya wa raja'tu bil akhirah. Saya keluar bawa perkara dunia dan saya kembali bawa perkara akhirat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini subhanallahnya kita bakalan nyampe ke alam akhirat kita. Sedangkan sate kambing ini tadi dipangan 5 menit, 10 menit hilang rasanya, ya kan? Minum air habis sudah. Ini Sayyidah Fatimah minta pembantu, disuruh baca subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillahnya 33. Ini caranya Nabi di dalam mendidik putra-putrinya sampai kepada cucu-cucunya. Akhirnya jadi orang-orang besar semuanya. Jadi orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang-orang manusia yang mengerti seperti apa hakikatnya dunia. Dunia cuma tempat lewat saja, tempat kenikmatan yang sebenarnya adalah di akhirat. Pengen mangan enak nih akhirat, mau tidur enak di akhirat, pengen pakai baju bagus di akhirat. Semuanya dikirim untuk alam akhiratnya. Ini orang-orang yang paling ngerti. Muga-muga awake dhewe iso. Muga-muga awake dhewe walaupun istilahnya tidak sehebat mereka, tapi kita punya dapat cahaya-cahaya kesabarannya mereka, dapat cahaya-cahaya nikmat ibadahnya mereka, dapat cahaya-cahaya zikir-zikirnya mereka, dapat cahaya-cahaya keilmuan mereka yang mereka dapatkan langsung dari sumbernya Rasulullah SAW
sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe iso, awake dhewe kuat sampai kita sampai kapan-kapan ya, sampai kita masuk ke liang lahat, bawa iman, bawa Islam, bawa kematian yang baik, bawa kehidupan yang baik untuk kita setorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.